Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Nivia sebagai tenaga IT dan melayani untuk memperlancar jalannya pembahasan UKOM. Ya. Kebetulan pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk pembahasan UKOM KMB yang dimulai nomor 1 sampai 24. Nanti 24 sampai 25 sampai 45 akan dibahas oleh Pak Zainal Amiruddin ya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, seorang pria berusia 48 tahun dirawat dengan keluhan utama diare. Pasien mengatakan sudah mengalami diare lebih dari 1 bulan, konsistensi cair, frekuensi sehari 20 kali, badan terasa lemas, nafsu makan turun, berat badan menurun, turgor kulit jelek, stomatitis di mulut, hasil pemeriksaan laboratorium antibodi HIV menunjukkan reaktif, jadi ada gejalanya. Untuk HIV, berapakah stadium HIV/AIDS yang dialami oleh klien tersebut? Coba kita bahas dari yang pertama. Kalau kita lihat dari stadium asimptomatik itu, di mana pasien biasanya mengalami gejala hingga 5-10 tahun walaupun tanpa pengobatan. Terus kalau stadium 1 itu akan muncul nodul tanpa rasa sakit. Dan untuk stadium 2 biasanya pasien mengalami infeksi saluran pernapasan. Stadium 3 yaitu D itu mengalami demam lebih dari 1 bulan. Jadi untuk opsi yang paling pas yaitu stadium klinis 4 ya, E. Jawaban adalah E. Karena 1 2 3 ABCD yang paling tepat adalah E. Terus lanjut nomor 2. Seorang perempuan usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan suami, supir bus antar kota dirawat dengan keluhan diare sudah 2 minggu tidak sembuh. Klien mengeluh badannya terasa lemas, tidak nafsu makan, hasil pengajian dapatkan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 70 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, frekuensi pernapasan 24 kali per menit. Apakah pemeriksaan fisik yang harus dilakukan untuk membantu menegakkan masalah keperawatan prioritas pada klien tersebut? Kita harus tahu fokus dari pertanyaan di atas. Kalau kita lihat adalah adanya diare, sudah 2 minggu nggak sembuh. Jadi kita kalau lihat untuk pemeriksaan fisik yang paling tepat adalah untuk turgor kulit. Karena kalau yang option A, tinggi badan atau badan, itu apabila mengalami diare tidak berpengaruh pada tinggi badan. Ya, jadi kita condong ke turgor kulit B. Ya, oke, jawaban option B. Yang nomor 3, seorang perempuan berumur 35 tahun, pekerjaan pedagang, dirawat dengan keluhan demam, nyeri saat menelan, hasil pengajian perawat didapatkan data tekanan darah 130/70 mmHg, suhu 40 derajat, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, faringitis, ada faringitisnya, ada konjungtiva anemis. Apakah tindakan perawatan yang harus segera dilakukan pada klien tersebut? Ada opsi yang paling tepat itu adalah melakukan tindakan kolaborasi pemberian antipiretik. Karena di sana ada data, ya, data fokus kita lihat dari pertanyaan, ada tekanan darah, terus ada suhu yang mengatakan 40 derajat Celcius. Jadi kalau tindakan mandiri perawat yang paling pas ya melakukan tindakan kolaborasi pemberian antibiotik. Kenapa kolaborasi? Karena ini tindakan yang seharusnya memang hak oleh seorang profesi lain, dokter, didedikasikan pada seorang perawat. Nomor 3,
Nomor 4, seorang laki-laki berumur 47 tahun dirawat karena reaksi hipersensitivitas terhadap obat antibiotik jenis penisilin. Ini kayak ada alergi ya. Hasil penelitian pengajian perawat didapatkan data tekanan darah 90-60 mmHg, akral dingin, sedara menurun. Jadi kalau lihat tanda fokus yang ada di sini, ini sudah ada tanda-tanda ada pre-shock-nya ya. Jadi belum, tapi ini sudah ada tanda-tanda ke sana. Makanya bagaimana pengaturan posisi tidur kalian yang tepat. Ya, karena ini sudah ada tanda-tanda mau shock, biasanya ada yang paling pas di situ adalah terlentang, kaki ditinggikan 30 derajat Celcius ya. 30 derajat. Kalau yang semi-flower, yang A itu biasanya untuk pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Yang supinasi biasanya diarahkan untuk gerakan yang menengadahkan tangan. Ya. Kalau Trendelenburg biasanya tidak ada jenis-jenis akral dingin, biasanya jawabannya itu. Tapi ini karena akral dingin masuk, yang paling pas sana adalah terlentang, kaki ditinggikan 30 derajat Celcius. 30 derajat bukan Celcius ya. Terus nomor 5, seorang laki-laki berusia 48 tahun menderita TBC, dirawat di bangsal penyakit dalam. Klien mengalami badannya lemes, nafsu makan menurun, berat badan menurun, pusing. Hasil pemeriksaan didapatkan data konjungtiva anemis, stomatitis di mulut, tekanan darah 150/90 mmHg. Bagaimanakah pemberian makan yang tepat untuk klien tersebut? Ya. Ini kalau kita ingat TBC, mesti ada ingat pola makan atau pemberian makan yang TKTP ya. Tapi yang jenis yang kayak apa? Ya ini kita bahas satu persatu. Kalau yang tinggi kalori dan tinggi protein bentuk makan lunak, itu pasien tidak menentukan keluhan kesulitan untuk biasanya pasien yang ada kesulitan untuk menelan. Kalau yang A ini, kalau yang B ini jawaban paling tepat karena tinggi kalori, pasien tinggi kalori, tinggi protein, rendah garam. Kenapa rendah garam? Anda lihat pada tekanan darah ada 150 garis miring 90. Nah, ini yang kenapa harus rendah garam. Nah, itu yang poin yang menjebak situ. Makanya hati-hati. Makanya opsi paling pas adalah B. Yang untuk C-nya, tinggi kalori, tinggi serat untuk makanan yang saring, itu makanan yang saring biasanya diberikan pada kesulitan menelan. Kalau yang D, tinggi kalori, rendah lemak, tinggi serat bentuk makanan lunak. Yang E, untuk rendah garam bentuk makanan lunak, pasien tidak hanya butuh makanan yang rendah garam, tapi juga harus tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi opsi yang paling tepat adalah B. Nomor 6, seorang laki-laki berusia 50 tahun di bangsal bedah setelah menjalani operasi transplantasi ginjal. Klien mendapat donor ginjal dari anak kandungnya. Hasil pengajian perawat didapatkan data kesadaran bagus, kompos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, habis 10 gram ya. Pasien mendapatkan terapi obat-obatan imunosupresan ya. Rencana tindakan untuk masalah keperawatan prioritas pada klien tersebut adalah karena kita mengingat untuk nomor 6, ini pasien kan pasca operasi ya, jalani operasi. Jadi yang paling tepat adalah monitor tanda-tanda untuk infeksi. Option E. Kuncinya kita lihat dari pertanyaan, dari situ kita untuk fokus untuk lihat jawaban. Terus nomor 7, seorang pria berusia 34 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam rumah sakit. Dari hasil pengajian didapatkan data subjektif 30 menit setelah minum obat antibiotik. Di sini pasien merasa pusing, sesak nafas, keluar keringat dingin, badan terasa lemah. Klien mengatakan baru pertama kali mengkonsumsi obat tersebut. Data objektif, tekanan darah 90/60,
nadi 100 kali per menit, RR 30 ini berarti ada RR yang meningkat kecil tapi meningkat ya, kali per menit, akral dingin, kesadaran nurun. Nah ini sudah tanda-tanda masuk ke untuk pre-shock juga. Apakah tipe reaksi hipersensitivitas yang dialami klien tersebut? Ini yang paling tepat adalah untuk tipe 2, di mana tipe 2 itu menandakan ada tanda-tanda pre-shock. Kalau yang pertama, tipe pertama itu biasanya ada baru ada gejala alergi, ada kemerah-merahan dan sebagainya. Ini yang sudah tipe yang 2. Kalau tipe selanjutnya lebih parah lagi ya. Jadi yang paling tepat option B. Seorang pria nomor 8 berusia 48 tahun, status menikah, dirawat di bangsal penyakit dalam. Hasil pemeriksaan antibodi HIV menunjukkan reaktif atau positif. Pasien mengatakan badan lemas, nafsu makan menurun, makan habis setengah porsi. Ini termasuk fokus ya. Makan habis setengah porsi. Ini nanti akan menuntun saudara untuk menjawab. Berat badan menurun. Nah, pasien tampak pucat, stomatitis di mulut, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, TB 170, BB 45, dan lab ya, SD4 150. Manakah yang menjadi prioritas masalah keperawatan? Ya, kita harus lihat, kita ada hak yang untuk tindakan mandiri ya, yang utama mandiri daripada pasien, tindakan prioritas. Di cairan itu ada tindakan operasi. Yang paling tepat karena ini tindakan seorang perawat ya, nutrisi kurang dari kebutuhan. Kita fokusnya tadi ada makan habis 4 porsi, berat badan menurun itu fokusnya. Jadi opsi yang paling pas adalah B, nutrisi kurang dari kebutuhan. Seorang pria nomor 9, usia 35 tahun, status menikah, dirawat di bangsal penyakit dalam, hasil pemeriksaan antibodi menunjukkan reaktif, hasil laborat CD4 150, data subjektif berdasarkan hasil. Pasien mengatakan tidak tahu bagaimana mencegah agar penyakit tidak menular ke istrinya. Apakah saran perawat dalam rangka pencegahan? Nah ini perlu digarisbawahi, pencegahan penularan penyakit yang perlu diberikan pada klien. Ini option yang paling pas. Situ. Jadi nanti kalau Anda lihat pertanyaan, mencegah agar penyakit tidak menular ke istrinya. Itu jawaban yang paling pas adalah menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan istrinya. Karena suaminya sudah terkena. Ya langkah untuk mencegah yang paling enak ya menggunakan kondom. Ya. Kalau hanya melakukan transfusi darah itu kan kalau orang lain ya cegah untuk harus ganti jarum, bagaimana kembali jarum suntik itu juga orang lain, ini kan istrinya, jadi arahnya ke penggunaan kondom saat melakukan hubungan seks. Option E ya. Nomor 10. Seorang wanita 40 tahun dirawat dengan diagnosa medik gastro GE ya, gastroenteritis ya, belum GED ya, masih sedang ini. Pasien mengatakan sudah mengalami diare lebih dari 1 bulan. Nah, ini fokus juga, diare sudah 1 bulan. Konsistensi cair, preferensi sehari 20 kali ini juga fokus. Badan terasa lemas, nafsu makan turun, berat badan menurun, turun jelek, stomatitis di mulut. Hasil pemeriksaan laboratorium antibodi HIV menunjukkan positif atau reaktif. Ya. Bagaimana pengaturan diet yang tepat untuk klien tersebut? Ada 5 macam. Apakah nomor 10 kan? Apa rendah lemak, rendah urin, tinggi serat, ini arahnya ke asam urat ya. Rendah serat, tinggi protein, ATP. Ini yang paling pas adalah tinggi kalori, protein rendah serat. Ya. Fokusnya rendah serat karena dengan yang membantu adalah rendah serat ya. Makanya yang rendah seratnya apa ya? Untuk cek lagi. Ya. Yang cukup kalsium ini enggak, cukup kalsium tinggi protein
rendah pembuluh darahnya juga arahnya asam urat ya. Yang paling pas C. Di situ fokusnya hampir sama dengan TBC, tinggi TKTP, tapi ada rendah seratnya. Oke. Nomor 11, seorang pasien 50 tahun yang datang ke poli dengan keluhan sakit pada bagian tangan. Klien mengatakan tangan ini biasanya timbul rasa sakit dan kekakuan pada malam dan pagi hari. Nah, ini biasanya arahnya ke penyakit yang muskuloskeletal ya, bangsanya persendian dan sebagainya. Bagaimanakah pemeriksaan fisik yang ditanyakan perawat kepada pasien? Apa menggunakan alat bantu? Ya. Terus faktor atau yang mempengaruhi masalah, berapa lama sakit yang dirasakan, keadaan masalah, tidak ada bengkak pada tangan dan pergelangan kaki. Bagaimana pemeriksaan fisik yang ditanyakan ini fokusnya berapa lama sakit yang dirasakan. Kalau hanya 1 hari 2 hari mungkin, tapi kalau ini kalau penyakit yang terkait dengan muskuloskeletal, gangguan muskuloskeletal biasanya tiap pagi dan malam pagi hari dia akan jenis rematik artritis dan sebagainya. Biasanya pagi hari apa itu pegel kaki dan sebagainya. Yang paling pas dan waktunya ini tidak 1 hari, sering. Jadi tanyakan kalau ini sudah dirasakan lama ya. Makanya kita untuk pertanyaan berapa lama sakit yang dirasakan akan mengarah pada gangguan muskuloskeletal. Nomor 12, Nyonya S usia 50 tahun dinyatakan menderita osteoporosis, kekeroposan pada tulang ya. Keluhan yang sering dirasakan adalah ngilu yang sering pada daerah lutut kanan sudah 3 bulan yang lalu. Pasien mengatakan nyerinya seperti tusuk-tusuk. Ya, ini juga fokus. Pasien tidak bisa mandi. Nah, ini fokus juga. Dan beraktivitas tanpa dibantu keluarga karena lututnya. Tekanan darah 13 garis miring 90 mmHg, nadi 80 dan RR 20 per menit. Apakah masalah prioritas pada pasien? Hambatan mobilitas fisik ya karena ada sakit mungkin ya, tapi ini kurang fokus ya. Kurang pengetahuan, ini karena dia tidak bisa jalan ya. Itu juga kurang fokus. Risiko cedera, ini terjadi jatuh, tapi yang paling pas intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Ya. Jadi kalau sudah terjadi intoleran aktivitas, berarti baik perawat maupun kalau dirawat di rumah ya, paling tidak dari keluarga untuk membantu untuk kegiatan ADL-nya, kebutuhan sehari-hari. Jadi yang paling pas adalah option E. Terus nomor 13. Di sebuah rumah sakit terdapat pasien Tuan X diagnostik dengan diagnosa utama keganasan tulang, tumor tulang ya. Dan diagnosa perawatan adalah kerusakan integritas kulit dan jaringan sehubungan penekanan pada daerah tertentu ada pembesaran daerah tulang yang terlalu lama. Ini akan biasanya untuk aktivitas pergerakan akan terganggu karena adanya benjolan tadi. Manakah rencana tindakan keperawatan pada kasus di atas yang benar? Kaji adanya perubahan warna, ini belum fokus. Pertahankan tempat tidur yang kering dan bebas kerutan. Ya. Masuk tapi dia adalah diantaranya ya. Ubah posisi ini juga harapannya biar nggak terjadi dikubitus ya. Kaji tuberkulosis kulit, adanya gangguan pada kulit atau enggak ya. Jawaban yang paling pas karena semuanya menyangkut ya. Kaji adanya perubahan warna kulit karena ada penonjolan juga akan merah atau apa ada. Jadi yang paling pas semuanya masuk. Jadi ubah posisi juga perlu supaya menghindari terjadinya luka pada daerah yang tertekan. Kaji tuberkulosis kulit, pertahanan tempat tidur, kering dan bebas kerutan ini juga supaya nggak terjadi pelukaan yang pada tulang yang menempel pada bahan tenun ya. Jadi yang pas option itu semuanya jawaban benar. E. 14. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat tulang penyakit dalam karena cedera tulang belakang. Tulang belakang.
dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor ya. Saat ini mengeluh nyeri di pinggang dan di atas simfisis pubis. Kita ingat bahwa simfisis pubis ada pergerakannya terbatas karena simfisis pubis, walaupun punya sendi tapi terbatas, gerak tapi terbatas. Tidak dapat kencing, kedua kaki semutan, daerah abdomen bawah tampak menonjol dan nyeri bila disentuh. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada pasien di atas? Coba Anda lihat situ ada fokus tidak dapat kencing. Nah ini tindakan paling, kalau orang tidak bisa kencing itu mentang-mentang di atas simfisis orang sakitan. Jadi apa yang paling pas, yang paling awal harus dilakukan harus kateter sehingga mengeluarkan cairan dalam vesika urinaria, pasien keluar urinnya lega dan enak. Mungkin yang paling utama pasang kateter. Ya. ROM itu nanti setelah semuanya ya, tapi yang ini pasien yang paling utama ya, harus dilakukan lebih dahulu. Ya. Berarti ya. Untuk nomor 15, seorang lansia berumur 60 tahun di sebuah keluarga menderita asam urat. Asam urat bisa, GOT bisa. Ya. Saat dikunjungi oleh perawat dan dilakukan pengajian mengeluh nyeri pada lututnya terasa sakit jika digerakkan. Ya. Makanya pada gangguan asam urat, pada tingkat kenyiriannya tinggi, untuk aktivitas ROM-nya harus dibatasi sekemampuannya pasien. Kalau kesakitan ini ya dibatasi gerakannya, nggak sampai dipaksa ya. Terus lutut tampak kemerahan dan bengkak. Karena biasanya kristal yang di asam urat ini masuk peredaran darah, terutama masuk daerah persendian, ya, terutama persendian bawah. Kalau ini terkena, biasanya terjadi kayak peradangan, jadi kayak subibris, ada panas untuk dimek atau panas ya. Apakah tindakan perawat yang dapat dilakukan perawat untuk mengatasi masalah lansia tersebut? Memberi obat, nah itu kan kolaborasi. Ini kita arahkan ke perawat dulu. Membatasi aktivitas, jelas. Memberikan kompres hangat, melatih relaksasi, memberikan minum banyak. Semuanya bisa, tapi yang paling utama di sini karena kita pilih yang opsi paling tepat adalah memberi kompres hangat. Sini akan memunculkan nyeri berkurang karena fokusnya adalah mengeluh nyeri. Lutut terasa sakit jika digerakkan sampai apa tadi Mbak? Tameranan. Terus nomor 16, seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Saat ini klien mengeluh batuk berdahak. Jadi ekspektoran ya, enggak keluar dahak kan bisa orang sesek ya. Tapi tidak bisa mengeluarkan dahak. Ini arahnya ini fokus ya. Hasil pemeriksaan fisik terdengar ronki, jadi ada bunyi suara. Karena mungkin karena dahaknya nggak keluar atau apa. Apakah tindakan perawat yang sudah rencanakan pada klien tersebut? Ini sudah biasa dilakukan oleh saudara. Yang paling pas adalah mengajarkan batuk efektif, mengeluarkan batuk efektif yang kemarin sudah dipraktekkan caranya gimana supaya bisa mengeluarkan batuk efektif. Ya. Section itu melakukan section itu biasanya pada orang tua kan tidak perlu section. Itu biasanya pada tindakan pada anak kan tidak bisa mengeluarkan dahak, biasanya dipakai section. Nomor 17, seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Saat ini pasien mengeluh sesak nafas berat. Jadi mungkin ada cabang bronkus yang mengecil, tidak sesuai dengan normalnya. Jadi kalau tidak bisa kanan, bisa kiri. Kalau yang mengecil yang diarahkan, biasanya bisa pada waktu in, bisa pada waktu in-ex. Inspirasi pada waktu masuk,
nyedot nih, kalau keluar, kalau X keluar nih, dan kalau dua-duanya ngik ya. Tapi kalau yang satu ya mungkin apa in-nya atau yang X-nya. Apakah tujuan pemberian nebulizer? Nah, pada kasus di atas, saya kira mahasiswa sudah banyak yang praktek memberikan nebulizer. Yang jelas arahnya itu adalah untuk melebarkan atau vasodilatator pada cabang bronkus. Jadi sini adalah jawaban yang paling pas adalah D. Dia akan melebarkan bronkus sehingga pasien akan terasa plong. 18. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang memeriksakan diri ke poli rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak selama 4 bulan. Klien mengatakan sudah minum obat batuk, tetapi batuknya belum kunjung sembuh. Klien mempunyai riwayat perokok berat, dalam sehari bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Klien tidak punya riwayat alergi. Dalam keluarga pasien tidak ada yang menderita pasien sakit seperti ini. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus di atas? Kita ingat dalam 18, ini kita kalau lihat pertanyaan, data fokus, ada keluhan batuk berdahak selama 4 bulan. Nah, terus 2, menghabiskan 2 bungkus rokok ini juga jadi masalah ya, dari riwayat di sana. Apakah tindakan perawatan prioritas pada kasus di atas? Ini mungkin lebih condong ke pengetahuan. Yang B, menganjurkan klien untuk berhenti merokok. Karena dengan merokok akan berdampak lebih parah. Makanya kita ingat tadi ada keluhan batuk berdahak selama 4 bulan. Kalau nggak dihentikan ini kan repot juga. Situ dia memakai rokok dalam sehari 2 bungkus. Jadi tindakan yang paling pas ya, mungkin arahnya ke pengetahuan. Selanjutnya ya. 19. Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang memeriksakan diri ke poli paru dengan keluhan batuk berdahak selama 4 bulan. Klien mengatakan sudah minum obat batuk, tapi batuknya belum kunjung sembuh. Klien tidak mempunyai riwayat merokok. Dalam keluarga pasien ada yang menderita TBC. Nah, ini harus ya, ini fokus juga. Ini mungkin karena penularannya dalam keluarga lewat kontak langsung, lewat udara dan sebagainya. Yaitu istrinya. Pada pemeriksaan tekanan darah 140/90 mmHg, S38, RR28 ini sudah masuk sesek ya. Kalau normal kan masih sudah ada keluhan sesek ini. Apakah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa pada pasien tersebut? Urin lengkap nggak pas, kintas nggak ANOVA nggak. Yang paling pas adalah bidal. Bidal itu apa Pak? Hasil tahan asam, ini diperiksa lewat dahaknya. Orang TBC dikatakan positif, itu dengan BTA-nya positif, dicek untuk rongsinya juga menunjukkan tanda-tanda ada pekabutan di daerah paru, ya ini biasanya nanti sudah divonis untuk positif ya. Dan tindakannya, ini pengobatannya jangka pendeknya 6 bulan, jangka panjangnya 1 tahun. Ini tindakan di rumah perlu karena penyakit TBC ini lewat kontak langsung dengan pasien, karena umpamanya kalau ada rumah yang kecil, kamarnya turunnya bareng-bareng ya kemungkinan lebih cepat untuk terhirup karena pada malam hari saling menghirup udara, bergantian antara yang saya dengan yang tidak. Terus nomor 20, seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Saat ini klien mengeluh batuk berdahak tetapi tidak bisa mengeluarkan dahak. Setiap malam tidurnya terganggu. Nafsu makan juga menurun. Hasil pemeriksaan fisik terdengar ronki basal halus. Tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 96 per menit, RR 30 per menit.
apakah tindakan perawatan yang dilakukan sesuai prioritas masalah. Nah, ini untuk fokusnya, untuk 20 ini. Saat ini klien mengeluh batuk berdahak, tetapi tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, ini poin penting ya. Nah, kalau kita lihat situ, ronsi juga akan terganggu walaupun masih ada rogi basal halus, tapi sudah ada gejala. Situ yang paling pas mengajarkan batuk efektif, sehingga pasien bisa mengeluarkan dahak ya. Kalau section itu untuk pasien-pasien anak-anak ya. Terus nomor 21, seorang laki-laki usia 48 tahun, 47 tahun, datang ke poliklinik penyakit dalam untuk kontrol hipertensi. Kita ingat bahwa hipertensi, orang yang sudah cenderung hipertensi adalah 150 ke atas. Ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 180/100 mmHg. Kalau diastole, kalau di atas 80 ya sudah arah condongnya ke sana, apalagi sampai 100 ya. Pengukuran IMT, indeks apa? Indeks massa tubuh. Jadi yang di ya apa? Lengan ya. 30,2. Dan hasil laborat menunjukkan hiperkolesterolemia. Manakah pengajian fokus yang harus dilakukan oleh perawat? Kepatuhan minum obat, riwayat merokok, riwayat nutrisi. Karena kita kaitannya ada hipertensinya, ini cenderung pengajian riwayat aktivitas saja. Karena dengan aktivitas akan berpengaruh pada hipertensinya. Bisa bisa turun ya. Terus nomor 22, laki-laki 21 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan badannya terasa sakit semua, panas tinggi, nyeri dada, seperti tusuk dan berkurang bila duduk, membungkuk. Pemeriksaan fisik dapatkan suara jantung melemah. Bronki tidak ada, denyut nadi 110 per menit, pemeriksaan EKG didapatkan gambaran low voltase. Kita data fokusnya dilihat di sini, gambaran EKG dapatkan gambaran low ya, rendah voltase. Diagnosa medis perikarditis. Berarti ini peradangan pada selaput jantungnya, Pak. Ya. Apakah diagnosa yang keperawatan yang utama pada kasus di atas? Ada peningkatan suhu tubuh, ada gangguan aktivitas sehari-hari, ada rasa nyeri nyaman, penurunan cardiac output, gangguan perfusi jaringan. Ya. Karena sini kita EKG, untuk mengetahuinya biasanya pakai EKG adalah penurunan cardiac output. Itu ada gambarnya kelihatan. Ada penurunan voltase. Yang paling pas D. Terus nomor 23, seorang laki-laki 52 tahun dirawat di ruang internis dengan keluhan merasa sangat lemas, tidak bertenaga, sesak nafas, dan sering kencing pada malam hari. Hasil pemeriksaan sesak positif, auskultasi paru adanya ronki kanan kiri. Ada mikir baik kanan maupun kiri. Pernapasan ini termasuk sesak karena 26, normal paling maksimal 20. Ada cyanosis, ada kebiruan di daerah daerah perifer, ada odema, ada odema pada ekstremitas, ada ekstremitas ini nggak disebutkan bawah atau atas, tapi adanya udem di daerah ekstremitas, bisa atas atau bawah. Tensi 120/80, terus nadi ya, nadi 80 per menit. Apakah intervensi perawatan berkaitan dengan diagnosis tersebut? Ya. Atur posisi, longgarkan pakan ini tidak penting. Berikan oksigen 2-3 liter. Terus observasi tanda vital, berikan minum minimal 2 liter per hari.
Jawaban option paling pas adalah atur posisi. Ya. Karena kita lihat sesak nafas sering kencing sesak nafas positif ya, baik kanan maupun kiri. Ya. Paling tidak tindakan yang paling awal ya mungkin atur tidur, ini tindakan mandiri berat atau posisi semi flower ya. Untuk posisi semi flower tadi. Usahakan ditanya oleh pasien yang paling enak berapa ukurannya. Setelah itu baru bisa memberikan obat-obat dari kolaborasi dokter apa dan sebagainya. Terus yang terakhir, nanti nomor 25 yang nyambung adalah apa? Yang 25 ini Pak Zainal, ke bawah sampai 45. Saya jatuh sampai 24. Seorang perempuan usia 53 tahun diantar ke rumah sakit dalam keadaan lemah dengan keluhan pasien mengeluh nyeri pada dada yang sangat di dada sebelah kiri. Kalau ada nyeri darah kiri, kita harus curiga ada kaitannya dengan kor jantung ya. Sambil dipegangi tangannya, nyeri dirasakan menjalar ke sebelah kiri. Bisa AMI atau jadi ada sumbatan stroke darah, pembuluh darah jantung. Disertai sesak nafas. Manakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? Melakukan pemeriksaan tanda vital. Ini perlu tapi tidak melakukan pemeriksaan EKG, ini juga belum pas. Mengambil darah rutin ini juga nggak pas. Yang paling pas untuk saat ini ya, karena itu adanya sesak, ya, yang harus ditangani adalah ya, untuk respirasinya, memasang oksigen 2-3 liter per menit. Dan selanjutnya, karena pasien itu nyeri, ya, pasien harus bed rest total. Pengunjung pasien dibatasi, nggak boleh terlalu banyak bicara. Kalau banyak bicara, banyak menguras oksigen, dia tambah sesek. Jadi pasien harus dibiarkan enjoy, ya. Jadi kurangi aktivitas, kurangi tamu yang datang. Yang paling pas itu. Jadi masang oksigen untuk 2-3 liter per menit. Terima kasih, mungkin dari saya cukup ya. Semoga pembahasan ini bisa untuk bekal saudara. Salam sehat untuk semua, ya, untuk mahasiswa maupun keluarga. Dan tetap kita akan mematuhi peraturan pemerintah adalah untuk protokol kesehatan, baik cuci tangan, ya, social distancing, mengurangi kerumunan dan sebagainya, dan menghindari dengan kontak-kontak yang ODP ya, sehingga mahasiswa semua bisa terbebas dari pandemi Corona 19. Terima kasih. Selamat pagi mahasiswa semua, calon wisudawan, wisudawati yang akan mengikuti ujian kompetensi ya. Ya, ini ada pembahasan soal, saya melanjutkan dari Bapak Supriyo. Ya, jadi saya langsung nomor 25. Kalau soalnya bisa diambil. Ya. Soal nomor 25. Itu tertulis laki-laki 37 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Bla 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 bla. Nah, di sini jawabannya D, penurunan kardiak output. Kalau saya ketahui tunjukkan bahwa kata kuncinya adalah EKG gambaran flow voltase. Itu kata kuncinya di situ ya. Jadi kalimat lainnya pengecoh. Nah, jadi low tahu ya, jadi rendah sehingga larinya ke penurunan kardiak output. Nomor 2, laki-laki 26, laki-laki 37 tahun sama ini model kasusnya. Nah ini di sini gambaran diagnosa perikarditis. Ini perikarditis, kemudian diagnosa yang tepat. Nah di sini diagnosa yang tepat ini karena nyerinya ya karena radang pada perikardium. Di sini lebih ke arah untuk beristirahat terlebih dahulu ya.
Jadi istirahat ya. Radang kesananya. Ini radang ya. Kemudian nomor 27. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, badan keluhan tidak bertenaga, pusing. Ini ya, pusing kepala berat. Kalau pusing kepala berat berarti, nah ini pertanyaannya kan pemeriksaan penunjang tepat untuk menegakkan diagnosa. Menegakkan penyakit tersebut di atas ya jelas tekanan darah. Jadi jelas itu. Kemudian nomor 28. Perempuan 55 tahun. Sama, di sini kata diagnosa medisnya ini hipertensi, kemudian penyuluhan kesehatan. Nah, di sini penyuluhan kesehatannya karena ini hipertensi ya. Salah satunya ini memang harus kasus ya, ini kasus ke rumah sakit. Kalau di sini jawabannya ke pengendalian emosi. Boleh pengendalian emosi, ini berarti pasien ini tingginya pusingnya itu karena emosi sehingga tekanan darah tinggi, ini terkait ini. Jadi kata kuncinya ini memang sudah ditentukan hipertensi, nadinya cepat sekali, tapi pusing. Nah, ini hubungannya dengan psikologi memang. Jadi pertamanya itu emosinya dulu baru yang lain. Kalau masih emosi ini nanti akan lama turunnya ya. Ini kesini tenang dulu baru tindakan yang lainnya, penyuluhan yang lainnya. Kemudian perempuan 25 tahun. Nah ini anemia ya, tolong mahasiswa melihat soalnya. Anemia, ini anemia aplastik. Apa itu jenis-jenis anemia? Saya punya kepekan. Anemia aplastik itu karena sumsum ya Pak ya. Tulang belakang ya. Plastik ini jawabannya ya. Kalau defisit Fe ya berarti kurang sel darah merah, tapi di sini aplastik itu. Sebenarnya kalau lebih tepat lagi nanti fungsi sumsum tulang ininya harus positif ini di sini. Ini mestinya itu. Ya. Jadi kata kuncinya di situ positif aplastik larinya. Kalau hanya lemas, pusing apa itu bisa defisiensi. Nah ini memang dalam mengerjakan soal tolong teliti karena memang kita hanya mengajukan kan belum tentu diambil ya Bu ya. Iya. Biasanya dari Jakarta, Semarang, Poltekkes jurusan Semarang yang banyak diambil. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di bangsal dewasa karena sinusitis. Nah ini sinusitis. Tahu sinusitis? Mbak, Mas? Sinusitis itu hubungannya dengan sinus. Sinus apa di hidung. Ya. Berarti ini yang perlu dilakukan, dicek biasanya hubungannya dengan alergi. Nih ya, jadi sinusitis. Alergi. Kemudian berikutnya, nah di sini 20 tahun di rumah sakit, diagnosa tonsilektomi hari kedua. Nah ini sudah ada data-datanya, hanya ditanyakan data nyerinya yang kurang apa. Nah, mahasiswa semua harus ngerti. Ya, nyeri itu meliputi apa? Tempat, meliputi apa? Kualitas, gitu ya, skala. Nah itu yang belum ada apa? Tolong dicek satu-satu, ya. Kalau di sini adalah kualitasnya. Nyerinya seperti apa? Ada enggak itu? Enggak ada ya? Iya, itu ya. Tolong teliti ke situ. Kemudian laki-laki 40 tahun di poliklinik. Dia oh iya. Ada serumen lah ini yang serumennya banyak siapa ini mahasiswa nih. Nah, ini pada saluran tulang mae itu apa mae? Meastus, auditory, X apa Mbak? X apa? Eksternal ya. Saluran tulang-tulang di sana ya. Jadi kalau dibuka telinganya, dengan pernah pemeriksaan telinga, nanti akan kelihatan di situ. Nah ini tujuannya apa? Sebenarnya untuk mencairkan serumen.
Ini memang ada beberapa, namun yang paling tepat di sini, yang paling prioritas itu karbogliserin 10%. Sebenarnya pakai aqua juga bisa, cuma lebih lama itu ya. Sebenarnya semua cairan bisa, yang penting jangan membahayakan. Tapi kalau pertanyaannya prioritas itu ya, juga, tapi di situ tidak ada ya, ditetesi ya, ada di rumah sakit di sini kan pakai karbogliserin yang di daerah ini. Kemudian 33 pasien laki-laki THT juga ini. Kemudian keluhan telinga berdenging, mengeluh gangguan pendengaran. Kemudian perawat memeriksakan dengan Garbutala. Garbutala, ini ada tes-tes tajam pendengaran, itu ada beberapa jenis ya. Kalau yang diletakkan berpasangan ini seperti ini kasusnya adalah yang C gitu loh ya. Tapi ada juga yang tidak berpasangan yang ditempelkan itu. Tolong dibuka kembali. Itu kalau setback iriting di tengah-tengah tulang ini, terus nanti dipasang di tengah-tengah tulang sana. Itu jenengan pahami kata kuncinya auditori itu apa, Weber itu apa, itu. Gampang banget itu. 34. Ini pasien laki-laki hubungannya dengan buta warna ya, asal bukan buta hijau. Ada jenis-jenis buta warna sebagian atau parsial. Nah, kalau yang tesnya dengan melihat istilah ishihara tes, itu memang untuk buta warna sebagian yang protanomalia. Tapi tolong jangan dicermati jenis-jenisnya ada 5, 4 atau 5 itu ya. Nanti dipahami ini apa, ini yang keseluruhan apa, tesnya pakai apa. Nah, ini di sini kartu ya, pakai kartu Ishihara istilahnya. Kemudian 35. Seorang pria usia 72 tahun dirawat dengan diagnosa medis katarak. Katarak mengeluh pandangan kabur, silo, berkabut, visusnya seperti 200. Apakah intervensi utama pada pasien tersebut? Ya otomatis pasiennya silo, kabur, supaya tidak terjadi kecelakaan diapakan? Diorientasikan, dibimbing ya, yang lebih tepat itu kayaknya C ya. Memang orang saya juga sudah mempelajari ya. Kalau ada kalimat yang lebih bagus lagi ya bisa pilihannya berubah, misalnya bimbingan nih, itu bisa. Tapi di sini di antara 5 pilihan, nah karena ini silo, kabur, di rumah sakit kan, nah itu kata kunci juga di rumah sakit, gitu loh. Harus pinter-pinter. 36. Seorang laki-laki berumur 60 tahun dirawat dengan riwayat diabetes mellitus, mengeluh mudah letih, lemah, merasa lapar terus. Waduh, ini lapar terus, ini boros ini. Frekuensi kencing banyak. Ini tanda-tanda DM memang begitu ya, tolong namanya poli apa teruskan diri mau jadi pegawai. Pengkajian apakah yang perlu dilakukan pada pasien tersebut? Kadar gula darah naik, pengkajian apalagi? Ini maksudnya melengkapi ya. Jadi kalau ada pertanyaan melengkapi, jenengan harus jeli. Yang terkait dengan DM itu apa? Dipitati garis besar dan nanti yang kurang tinggal pilih. Nah, di sini penglihatan kaburnya belum ada memang. Ya. Jadi pilihan kayak gini gampang, ini semenit bisa ini. Set, ditandani pakai ballpoint, soalnya yang nggak ada ini jepret. Betul itu ya. Kemudian 37. Laki-laki berusia 52 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam karena diabetes mellitus. Dengan keluhan semua luka di kaki tidak sembuh-sembuh. Skala nyeri 2. Pertanyaannya, apakah masalah keberatan utama pada kasus di atas? Nah, di sini kan ada lukanya, kata kuncinya, ya, luka nekrosis lagi. Nah, itu kata kuncinya luka nekrosis. Masalah keperawatan. Kecuali ada masalah lain yang terkait komplikasi, lah itu bisa prioritas. Tapi kalau di sini tidak, berarti kerusakan integritas jaringan atau kulit.
Kemudian 38, seorang laki-laki 25 tahun dirawat bangsal dewasa karena sinusitis. Ini sinusitis lagi. Pasien mengeluh susah untuk bernapas karena hidung tersumbat. Loh, sering tidak nyeri. Ini sama, Mbak. Dengan yang tadi ya, ini sama dengan soal yang di atas itu ya. Sering tidaknya alergi, enggak apa-apa. Kemudian 39, seorang perempuan 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa tonsilektomi. Ini sama juga, Mbak. Berarti keketikulan. Enggak apa-apa. Kalau sama-sama malah nilainya seperti tinggi nih. Laki-laki usia 40 tahun saat di poliklinik mengeluh telinga kanan mengalami gangguan pendengaran sudah 5 hari. Oh, ini sama juga. Keketikulan. Oh, tambahan. Iya, iya. Kemudian 41. Nah, ini seorang PTHT dengan keluhan telinga berdenging dan mengeluh gangguan pendengaran, kemudian perawat memeriksakan dengan garpu tala penala. Kemudian tangkai penala diletakkan pada prosesus mastoidetus. Nah, ini swabback, ini yang tadi bukan itu ya, diletakkan di tengah-tengah, ting, langsung tempelkan. Ya, tolong dipahami ini mahasiswa semua, nggak sulit-sulit kok. Ya. Ini yang 42 juga sama dengan di atas. Yang 43 sama. 44, nah ini lain. Pasien 45 tahun, profesinya kuli bangunan. Gatal-gatal, ini kata kuncinya gatal-gatal. Dilakukan pemeriksaan fisik terdapat bercak-bercak putih terutama di bagian muka, leher, dan ekstremitas. Lesi bercincin atau lingkaran yang khas dan berbatas tegas. Klien mengatakan mandi 2 kali sehari dan sebagainya, bla 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 bla. Masalah utamanya ini, kalau gatal-gatalnya banyak, memang ke arahnya ini maksud si pembuat mungkin nyeri akutnya, gatalnya banget gitu loh ya, karena nggak pernah mandi. Ini arahnya si pembuat soal, kalau setelah saya amati ke sana. Tapi juga harus hati-hati, barangkali datanya dibuang sedikit atau ditambah sedikit, nanti jawabannya bisa beda. Memang cuma payah ini kejelian, dosennya juga payah nggak ini soal loh. Bukan ilmu pasti ya Bu ya. Kalau ilmu pasti 1 tambah 1 2 lah, gampang banget. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Pemeriksaan BTA positif, nah ini kalimat-kalimat ini. BTA positif, klien harus pindah ke ruangan lain. Bergabung dengan klien penyakit paru, tetapi klien menolak. Nah, ini jelas ini etika perawat pun bertentangan ya. Nah, sikap perawat menghadapi ini bagaimana? Ya, sebenarnya bukan sikap saja, tapi tindakan memberikan penyuluhan. Tapi di sini menjelaskan pentingnya pemindahan. Karena ini penyakit menular ya. Jadi kalau digabungkan dengan penyakit yang lain seperti bedah dan sebagainya itu beresiko. Sehingga dipindahkan. Kalau tidak ya tetap dijelaskan. Bukan dijelaskan lagi ya. Kalau tidak mau ya harus tegas karena ini membahayakan pasien lain, keselamatan pasien lain. Ya saya rasa itu cukup. Ya mohon dengan penjelasan yang singkat saya harapkan paham. Namun saya pribadi kalau ada mau konsultasi saya terbuka. Tapi tolong jangan malu banget. Gitu. Kalau ada kesulitan yang terkait dengan mata kuliah saya, atau apa saja, kalau bisa saya jawab. Saya siap membantu mahasiswa. Ya. Tapi lihat jam-jamnya, ya pengertian gitu loh. Jamnya tidur ya nggak mungkin. Ya, jadi selamat belajar. Semoga sukses semua. Nanti kalau sukses, mudah-mudahan tahun depan ada penerimaan CPNS ini kalau yang dibutuhkan katanya. Untuk CPNS berikutnya segera saja dan usaha maksimal dan berdoa selalu semoga cepat lulus dan bisa mengikuti tes CPNS berikutnya. Mudah-mudahan lolos kan bisa langsung nikah nanti kerja. Ya, selamat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.